Selamat datang di SMP Syubhanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubhanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dalam proses pembelajaran PJJ SMP Syubhanul Waton kelas 8 bersama saya Farikin Ahmad Arosid. Adapun materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Oke, selanjutnya pembelajaran pertama. 1. Siswa mampu menganalisis munculnya nasionalisme Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menganalisis latar belakang munculnya nasionalisme, baik dari internal dan eksternal. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan organisasi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Oke, ini akan kita pelajari. Mari kita lanjutkan ke dalam materi pembelajaran. Oke. Yang pertama yaitu perkembangan munculnya nasionalisme Indonesia. 1. Perluasan pendidikan. Dalam perkembangan ini dimulai setelah munculnya politik etis dari Belanda terhadap Indonesia. Adapun politik etis tersebut yaitu politik balas budi di mana Belanda memberlakukan 3 kebijakan di Indonesia. Yang pertama, perbaikan irigasi, transmigrasi, dan pendidikan, dan semua itu dilakukan sebagai bentuk balas budi yang dilakukan oleh pihak Belanda kepada Indonesia. Nah, segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan dari politik etis tersebut. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah melahirkan para tokoh pimpinan pergerakan nasional Indonesia. Pendidikan sangat besar perannya dalam menumbuh kembangkan nasionalisme. Pendidikan menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaruan masyarakat. Oleh karena itu, senantiasa kita harus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk memajukan bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Berbagai kegagalan yang terjadi dalam proses perjuangan melawan penjajah membuat masyarakat Indonesia sadar bahwa perjuangan yang bersifat kedaerahan tidak akan mampu melawan penjajah. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai berkat perjuangan bersama. Corak perjuangan nasional ditandai dengan momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Tentunya kalian masih ingat bahwa Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oke, yaitu rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Perluasan kekuasaan Belanda di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Hal ini yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Munculnya berbagai organisasi kedaerahan di mana organisasi tersebut
muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Nah, organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja, seperti yang kita ketahui bahwa organisasi nasional muncul setelah adanya organisasi etnis ataupun ke daerah, seperti organisasi etnis Trikoro Darmo, Jong Sava, Jong Sumatera Bon, dan lain-lain. Tidak hanya itu, juga ada organisasi kedaerahan dan keagamaan, seperti yang bersifat keagamaan ada Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, Jong Islamit Bon, maupun organisasi Kristen Jawi yang dibentuk pada tahun 1920 dan Perkumpulan Pemuda Kristen PPK. Setelah adanya muncul organisasi-organisasi kedaerahan, maka mereka mulai membentuk organisasi yang bersifat nasional dengan momentum Sumpah Pemuda. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan paham baru. Munculnya paham baru mendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham baru tersebut seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, ini salah satu dari faktor internal munculnya pergerakan nasional. Adapun berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan ini menjadi inspirasi negara-negara lain, khususnya orang-orang Asia, bahwa mereka bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu untuk melawan penjajah, termasuk negara Indonesia. Kemudian, perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Itu adalah faktor eksternal yang mana menumbuh kembangkan semangat kebangsaan atau nasionalisme di Indonesia. Selanjutnya yaitu munculnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, organisasi nasional di Indonesia yang pertama lahir yaitu Budi Utomo. Lahir tanggal 1908. Nah, Budi Utomo ini adalah dibentuk oleh orang-orang berpendidikan. Mereka mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo dan Dr. Sutomo sebagai ketua. Budi Utomo adalah sebuah organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Kemudian, selain dari Budi Utomo, yaitu ada Sarekat Islam. Sarekat Islam berawal dari Sarekat Dagang Islam, di mana ini didirikan oleh Haji Saman Hudi dan RM Tirto Adi Suryo di Solo. Tujuannya untuk melindungi pedagang pribumi di Pasar Klewer. Kemudian pada tanggal 30 September 1912 berubah menjadi Sarekat Islam dan pada tahun 1913 dipimpin oleh HUS Cokro Aminoto. Partai Sarekat Islam ini bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Kemudian pada tahun 1927 menetapkan tujuan pergerakannya secara jelas, yaitu Indonesia merdeka berasaskan Islam. Selain dari Sarekat Islam dan Budi Utomo, yaitu ada lagi yaitu Partai. Indonesia Partai adalah partai politik pertama di Indonesia yang dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Daus Deker, RM Suwadi Suryaningrat, dan DR Cipto Mangunkusumo pada 25 Desember 1912. Ini adalah partai radikal pertama yang menentang pemerintahan Belanda. Nah, para tokoh Indonesia Partai menentang menentang pemerintahan Belanda. Bahkan Suwadi Suryaningrat menulis artikel yang dimuat dalam
harian The Express yang berjudul Seandainya Aku Orang Belanda. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari protes Indo-Sepatik untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, selain dari Indo-Sepatik, yaitu ada Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI. PI didirikan oleh orang-orang Indonesia yang ada di Belanda pada tahun 1908. Kemudian pada tahun 1925 berubah menjadi PI, Perhimpunan Indonesia. Mempunyai majalah Indonesia Merdeka. Tujuannya cukup jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Adapun tokoh PI adalah Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Diningrat, dan Iwa Kusumandri. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia. PNI didirikan oleh IR Soekarno pada tahun 4 Juli 1927. Tujuan PNI juga cukup jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Nah, pada tahun 1931 PNI dibubarkan karena pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan yang diberi judul Indonesia Menggugat, yang mana ini menjadi awal dari dibubarkannya PNI. Selanjutnya Sartono membentuk Partindo. Adapun Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, dari berbagai partai tersebut, para tokohnya ditangkap Belanda dan diasingkan di Papua. Nah, selain dari organisasi di atas yang saya sebutkan tadi, ada berbagai organisasi seperti Gerindo, Gerakan Indonesia, didirikan di Jakarta pada bulan April 1937. Kemudian ada Parindra, Partai Indonesia Raya. Nah, golongan nasionalis mencoba menggunakan Volkswagen sebagai media perjuangan nasional dengan tujuan memperkuat wakil-wakil bangsa Indonesia. Itu adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh para tokoh nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Adapun para tokoh-tokoh itu muncul setelah adanya politik etis seperti yang tadi saya sebutkan. Pendidikan mempunyai peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya akan ada tugas yang nanti bisa kalian kerjakan sebagai bentuk kalian dalam usaha kalian untuk mempelajari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Cukup sekian dari Bapak. Semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.